Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib ya. Tapi kali ini saya mencoba untuk akan bercerita di channel Sanes Kreator. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang satu kisah ya. Mudah-mudahan terhibur Anda semuanya. Nah, ini begini ceritanya ya. Saya dulu pernah dengar cerita kisah yang sangat bagus sekali lah untuk didengarkan. Nah, ceritanya pasti Anda penasaran akan cerita apa saya? Tunggu pesan-pesan berikutnya. Nah, begini ceritanya. Seketika itu saya menghadiri salah satu pernikahan kawan saya. Ya, kawan saya laki-laki loh, kawan saya bukan perempuan karena saya jenisnya pria tulen, ya kan? Nah, waktu itu kawan saya itu ya sebagai mempelai laki-laki. Biasalah kalau sama kawan kan misalnya ada undangan apa kita diundang loh si kita panggil saja ya si Pacul ya, si Pacul nikah gitu ya kan. Nah, saat itu saya datang ke tempat dia di saat biasalah kalau dia pesta pernikahan kan suasana kalau di saya ini karena dasarnya saya orang dari Jawa Barat nih, dari Sunda nih. Kalau di Sunda itu budayanya kalau orang datang itu pesta itu mulai dari pagi ya sampai larut malam. Nah, biasalah tamu berdatangan kalau pagi itu berdatangan dari satu sama lain, saudara-saudara, kawan, andai tolak apa yang lain datanglah sampai jam 12. Nah, biasa kan kalau pengantin itu kalau kata katanya jangan mandi dulu katanya nanti hujan. Ada peristiwa seperti itu mungkin ya, atau kisah seperti itu. Nah, pengantin itu ya sudah lah dia ikutin aja lah, takutnya bahasa ininya kualat lah kalau kita nggak ngikutin ya. Nah, di situ dia lama berpakaian biasa berpakaian pengantin ya, perempuannya pakai adat Sunda, laki-lakinya juga adat Sunda pakai belangkon biasa. Ini kan ini ciri khas Sunda nih yang saya pakai. Tapi kalau pengantin bukan seperti ini, ada dia belangkon Sunda ada. Nah, nanti bisa dilihat aja yang lain kalau memangnya ada mau melihat belangkon Sunda. Nah, dia seketika begini, ketika saya sampai sekitar jam biasanya kalau saya anak muda itu datangnya sebelum habis maghrib biasanya kan, karena biasa kalau masih muda kadang-kadang malu katanya kalau ini berbarengan sama kawan-kawan. Maghrib jalanlah bisa kami orang itu sama kawan-kawan, tapi ada keanehan di saat kami menemui kawan kami itu ya yang sedang nikah ya si Pacul tadi. Nah, kok penglihatan saya si Pacul itu kayak kurang sehat gitu, kurang sehat badan, nggak ceria dia sebagai pengantin itu. Biasanya kan kalau yang namanya pengantin dia ceria, tapi apakah mungkin karena dia kecapean kayak gini. Biasanya ketemu kami ini luar biasa, si Pacul itu luar biasa orangnya, tapi kok ini dia kelihatannya kayak apa sih, pokoknya kayak nahan sakit sesuatu gitu ya menurut pandangan kita nih. Nah, saya tanya, kata saya, kamu kenapa seperti itu? Enggak sih, nggak apa-apa, tapi dia berakas baik saja kok kayak menahan sakit gitu ya kan. Akhirnya kami kalau nggak apa-apa harusnya kamu bahagia, harusnya senyum dong buat kita. Iya, dia senyum tuh walaupun dia senyum getir, tapi tetap aja dia karena saya kan sebagai kawan, sebagai sahabat, juga kawan-kawan yang lain juga ngomong, iyalah si Pacul kok gitu sih sekarang kayaknya sombong bagaimana? Orang mah kan katanya kalau mau jadi pengantin mah harus bahagia, harus senang, tapi dia kayaknya kok meringis terus kayaknya orangnya nggak senang lah gitu lah. Ada apa? Itu sudah seujon ya, seujonnya apa dia kurang bahagia? Apakah terjadi apa? Gitu kan kita kata nggak paham. Nah, seketika itu oke lah. Setelah kami biasa anak-anak muda ngobrol-ngobrol gitu, sudah mulailah tamu itu sudah mulai pulang ke rumahnya masing-masing karena udah agak larut malam sekitar jam 9-an, jam 10 biasanya kan sudah tamu-tamu itu sudah agak sepi ya. Tapi sana sudah agak sepi sampai mungkin larut malam sudahlah selesai karena kami tidak di acara tersebut tidak ada organ atau tidak ada hiburan sampai pagi, hanya sekitar sampai jam 10 malam, karena target 10 malam. Nah, setelah 10 malam itu seperti biasa keluarga ini ya istirahatlah sejenak, kipas-kipas gini-gini. Terus kalau di kebiasaan di kami itu mungkin ada yang namanya sistemnya muka kotak. Muka kotak itu adanya
Kotak dari mana? Kotak seketika orang datang ke tempat kita untuk berkondangan lah. Kita kan biasanya bawa amplop nih ya. Tahu amplopnya kosong apa enggak ya? Yang penting bawa amplop aja. Kalau saya dulu ceritanya gini, banyak sekali karena saking kita pengen makan nih nggak masih muda. Kadang-kadang amplop kosong, ya. Nekat, aduh daripada saya nggak makan ini mau nonton kayak atau apa belum makan, akhirnya bawa amplop kosong masuk ke situ ikut makan di situ. Jadi kita buka rahasia kita nih dulu ya, tapi kita dulu orang bukan orang baik. Dan sekarang pun bukan orang baik, tetapi saya berusaha menjadi orang yang baik gitu. Nah, kita lanjutkan ke cerita selanjutnya. Setelah jam 10, mulai jam 10 itu ya masih memang agak ramai, tapi nggak ramai seperti yang siang hari ataupun tadi sebelum maghrib ya. Nah, udah mulai sedikit orang, bahkan kedua mertuanya atau orang tuanya si mempelai perempuan itu juga sudah mulai menghitung amplop itu kan biasanya seret kalau sekarang itu si Pacul 50.000, si ini 10.000 dicatat ini. Nanti kalau sampai dia undangan kan ketahuan, ini katanya wah si ini diundang sama saya nggak datang, nih kan? Mungkin yang nonton ini kali ya, yang sering istilahnya isi amplop kosong sampai nggak datang juga di undangan. Nah ini dia omong di sini dicatat. Si ini katanya kemarin saya undangan, tapi si ini nggak datang. Udah sujud aja, katanya saya udah undangan sama dia nggak datang. Sujud dia nggak tahu lagi sakit apa enggaknya, yang penting nggak datang aja, kecewa lah. Itulah mulai gitu duit. Nah masih ada yang undang-undangan, tetapi si mempelai laki-laki itu masih ada yang mau selamat malah lari gitu, lari masuk kamar buru-buru. Yang mempelai perempuan itu ngomong, kalau di sana manggilnya kan ayah sama neng ya. Karena saya yang diceritakan sama saya adalah di daerah Jawa Barat ya, karena saya orang Jawa Barat. Nah, mau kemana sih itu kan masih banyak tamu. Aduh deh, udah nggak kuat, nggak tahan katanya. Malu-maluin aja sih masih sore itu berada kawan-kawan persundangan. Nanti aja dulu lah, pokoknya udah nggak kuat pokoknya. Dulu udah lari, nanti mending tunggu sana. Malu katanya masih sore. Gak apa-apa katanya, udah gak kuat, larilah si mempelai laki-laki itu ke dalam kamar. Tutuplah pintu kamar itu yang sudah dihias, sudah indah, pakai kembang-kembang, pakai apa pokoknya yang namanya jadi raja sehari ya kan. Ya dihias semua tempat tidurnya ini, dimatiin lah sama yang laki-laki itu. Nah perempuannya itu kan istrinya mempelai laki perempuannya kan ingat, ditunggu ya sama-sama lah kalau namanya pengantin baru kan, kita cerita pengantin baru nih. Bukan duren bagaimana gitu kan, si perempuan itu masuk juga ke kamar itu kan, baru istilahnya berapa menit masuk. Nah bapaknya lagi hitung duit, tadi santai si Pacul 50.000, si ini 10.000, si ini 100.000, ini 2.000. Aduh kalau gini amplop nggak masuk katanya besok banyak utang kita. Baru ngomong gitu kan. Kenapa? Tenda belum dibayar, organ belum dibayar, utang warung yang memang istilahnya itu belum dibayar. Nah kira-kira masuk nggak nih amplop tuh? Ternyata hajatan itu amplop itu ya. Aduh udah pusing kayak gitu. Tahu-tahu ada teriakan keras dari kamar pengantin baru itu. Saya kena, katanya. Kaget lah. Wah serentak kaget banyak. Pak, kok isinya itu teriak gitu amat sih pak? Dulu saya enggak, pengantin baru gak kayak gitu. Katanya biasa, kata bapaknya yang laki-laki itu. Ya biasa, kamu yang gak tahu aja katanya. Namanya pengantin baru, biarin aja sih. Biarin aja dia bertempur gitu kan. Kamu juga seperti itu dulu. Saya enggak, kata ibunya itu. Saya kan dulu biasa aja, cuma berhenti dong. Gitu kan. Jadi bahkan tangan juga gak kedengar kan pak. Masa kamu teriak juga kok? Ya tapi kan gak seteriak kayak gitu lah. Teriaknya kenceng bener itu. Wah, coba masa itu kenapa itu mau teriak gitu? Biarin katanya, kamu gak tahu aja kata bapaknya. Enggak, saya pengen lihat, penasaran lah si ibu itu. Wah, ada teriakan, kena, tolongin saya kena. Dari teriakan dari dalam kamar, emaknya kan udah kaget lagi. Lah, tapi pintu dikunci.
Tapi dengan sekuat tenaga itu ibu, walaupun ibu itu istri ibu, tapi tenaganya memang Samson itu. Jak, wah, masuk dia, mana ini aku begitu, wah, tidak lama itu dia teriakan lagi, bapak, saya juga kena, saya tuh, bapaknya itu benar, ini suara istri saya katanya, bukan anak saya, kurang ajar ini menantu, masa anak saya diembat, bini gua juga diembat kalau bahasa Betawi kan kayak gitu, nah, bini gua juga diembat, kurang ajar ini anak itu, menantu kurang ajar, akhirnya bapaknya itu saking keselnya dia ambil itu golok itu kan, golok yang tumpul, padahal mah tahu dibacokin mampu apa enggak, pokoknya dia ambil sama dia karena dia seorang jawara dulunya bapak itu. Dia sambil silat-silat, pencasilat lah pokoknya, masa pencasilat sak dia terjang itu pintu, duan, terjang itu pintu, wow, sampai roboh pintu itu karena lampu gelap, tias dari masuk ke dalam, ternyata dia juga teriak, aduh saya juga kena. Nah, pertanyaan saya, di dalam kamar itu kena apa? Nah, ternyata, coba mbak, katanya, saya juga ini kena nih, kata bapaknya kan. Pas dinyalakan lampu itu, lampu kamar itu sudah nyalakan, cetrek, ternyata seluruh kasur itu penuh dengan kotoran manusia. Artinya, ternyata mempelai laki-laki itu masuk ke kamar itu nggak tahan, bukan pengen segituan, tetapi nggak tahan nahan dia itu kan mules pengen beol. Nyatanya dia beol di kasur. Istrinya yang pertama masuk kena begituan. Bapaknya juga, emaknya juga kena dan bapaknya juga kena. Ternyata kuncinya adalah si kuning itu yang membuat permasalahannya. Oke, demikian cerita saya. Mungkin saya akan bercerita lagi di kesempatan dan waktu yang sama, tetapi berbeda tanggal dan harinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade Gacor mengucapkan terima kasih kepada Anda semuanya. Semoga Anda terhibur dengan sajian-sajian yang kami sajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.